Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadik dengan NIM 232180088 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan tahun ajaran 2023 atau 2024. Oke, materi kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori pembelajaran. Oke, di sini yang pertama ada pengertian belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Oke, yang kedua ada tahapan belajar. Membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritma dan proses berpikir heuristik. Oke, yang pertama algoritma. Proses berpikir algoritma yaitu proses berpikir yang sistematis, tahapan demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Oke, yang kedua yaitu heuristik. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan panfasiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Oke, selanjutnya yang ketiga, 9 tahapan dengan cara eksternal dan internal dalam pembelajaran. Yang pertama, ada menarik perhatian. Yang kedua, memberitahukan tujuan belajar kepada siswa. Yang ketiga, merangsang ingatan pada persyaratan kepada siswa. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, mendorong untuk kerja. Yang ketujuh, memberikan balikan informatif. Yang kedelapan, menerima untuk kerja. Yang ke-8 menilai untuk kerja. Yang ke-9 meningkatkan retensi dan alih belajar. Next. Oke, yang keempat ada pengorganisasian pembelajaran untuk kapabilitas belajar tertentu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengorganisasian pembelajaran ranah keterampilan intelektual. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran ranah informasi verbal. Yang ketiga yaitu pengorganisasian pembelajaran ranah strategi kognitif. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran ranah sikap. Yang kelima, yang terakhir, pengorganisasian pembelajaran ranah keterampilan motorik. Next. Oke, di sini dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Oke, yang pertama, kelebihan. Yang ke-1, cara berpikir berorientasi pada berproses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar. Yang terakhir, yang ketujuh, balikan informatif. Next. Oke, di sini dan yang kekurangannya yang ada 3, yaitu yang pertama,
lebih menekankan pada sistem informasi. Yang kedua, tidak secara langsung membahas tentang proses belajarnya. Yang ketiga, ada penyulitan dalam penerapan. Next. Oke, yang keenam yaitu ada tinjauan pembelajaran berbasis teori sibernetik. Oke, yaitu yang pertama yang saya akan bacakan, kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik dipahami sebagai pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebagai persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ada perhatian. Perhatian menjadi salah satu strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara stimulus yang datang dari luar. Next. Oke, yang ketiga ada motivasi. Motivasi mengambil peran sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ketujuan tertentu. Yang keempat, ada persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang mengakibatkan orang lain dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Oke, materi kali ini kurang lebihnya begitu. Apabila ada tutur kata dan kurang berkenan di hati para pemirsa, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.